Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 67. Adrian masih menatap layar ponsel milik ibunya Alfian yang sengaja ditinggal 5 menit yang lalu. Setidaknya itu sebagai barang bukti kalau Farel secara nyata adalah dalang dari jatuhnya perusahaan Adrian. Nampak yang masih tersimpan di sana hanyalah foto percakapan antara Farel dan Nilam sebagai pelaku kedua. Sedikit nyeri ketika membaca isi percakapan tersebut yang dengan tegas Farel memberi perintah untuk menguras semua dana perusahaan Fanani Group. Ingin rasanya Adrian menghabisi pria itu. Sekejam dia menjatuhkan perusahaan dan harga dirinya. Untungnya stok kesabaran masih cukup penuh di hati Adrian. Ia memilih menggunakan cara lain untuk menghancurkan Farel walau tidak secara langsung. Bukan menghancurkan tepatnya, melainkan membuat dia menanggung risiko dari apa yang diperbuatnya itu. Ada beberapa foto kemesraan Nilam dan Farel juga di ponsel itu, yang semakin memperkuat dugaan jika Farel pulalah yang menjadi pelaku pembunuhan Nilam, mengingat terdapat peluru di dada sebelah kiri wanita itu. Sementara hanya pria itu sajalah yang kemungkinan besar memiliki sebuah senjata. Inilah yang akan Adrian cari info selanjutnya ke kantor polisi, berharap semua bukti akan mengarah pada Farel supaya dia mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Sejujurnya Adrian tidak menyangka jika Farel yang pernah menjadi teman baiknya akan bisa sekejam itu. Tapi memang walau keramahan sering dia tampilkan pada sikapnya, tetap tidak bisa dipungkiri jika senyum kelicikan nampak tersurat dari wajahnya yang gagah itu. Terlebih lagi, yang Adrian kenal dari pria itu pertama kali adalah sikap arogansinya yang begitu kuat. Selain itu, kedisiplinan dan tegasnya keputusan yang menambah kegarangan dari seorang Farel. Itulah kenapa Adrian merasa aneh ketika dengan tiba-tiba seorang yang garang mendadak berubah lembut dan ramah dalam waktu singkat. Memang aneh. Mungkinkah Farel menderita bipolar? Jika benar, harusnya dia diobati, bukan malah terjun di perbisnisan yang pada akhirnya perusahaan Adrian juga yang menjadi korban. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini, Mas? Apa mau pukuli Farel dan bikin dia babak belur karena sudah buat perusahaan jatuh? Mayra menghampiri dengan membawa tas kerja Adrian di tangannya. Nggak usah lagi lah berurusan sama dia. Kamu tahu sendiri kalau dia itu licik. Ibu Mayro memberi saran. Adrian hanya tersenyum menanggapi. Kasus dia itu bukan hanya itu, Mai. Mungkin aku tidak akan memperpanjang masalah walau jelas-jelas dia yang membuat perusahaan hampir bangkrut. Tapi ada kasus lain yang lebih serius, jawab Adrian santai. Soal apa? Soal istri dari Alfian yang meninggal itu. Adrian mengangguk. Kamu sendiri lihat kan, bros yang ditemukan di dalam mobil itu jelas milik ajudan Farel seperti yang pernah kamu lihat. Ini yang akan kita buktikan di kantor polisi biar semua terungkap. Tapi kalau hanya sebuah bros bagi bukti, apa mungkin akan sampai mengarah ke Farel? Mayro bertanya lagi. Dia itu licik, Mas. Apapun bisa dilakukan demi melindungi dirinya. Buktinya saja mayat Nilam itu. Aneh kan, ada sekumpulan orang yang mengaku sebagai keluarganya. Kamu benar, Mai. Bukti itu saja tidak cukup. Adrian menghela napas pasrah. Sepulang dari kantor, aku akan luangkan waktu ke kantor polisi. Aku coba tanyakan mengenai mayat itu. Semoga ada proses otopsi supaya penyebab kematiannya terungkap. Berarti kamu pulang malam, Mas? Tanya Adrian. Tanya Mayro bernada kecewa. Adrian mengangguk, namun melihat kekecewaan jelas di wajah sang istri, ia tidak tega. Kamu mau ikut? Tanyanya dengan nada sedikit mengajak. Emang boleh. Sementara wajah Mayro seketika berbinar. Melihat anggukan
pasti dari Adrian sebagai jawaban tanpa pikir panjang. Mairo langsung memeluk tubuh erat sang suami. Hanya merasa kebahagiaan saja karena bisa keluar bersama Adrian. Walau tujuannya bukan untuk jalan-jalan. Selama tetap berdua, serasa dunia hanya milik berdua. Karena sejak pindah dari rumah mewah itu ke kontrakan, Mairo memang belum sekalipun jalan-jalan keluar dengan Adrian. Selain dana yang limit, sang suami juga terlalu sibuk dengan urusannya. Apalagi berbagai masalah sempat terus datang bertubi-tubi, seolah dirinya tidak berhak untuk menikmati hidup seperti yang lain. Setidaknya, walau tidak punya harta, keharmonisan keluarga masih tetap terjaga. Sore nanti kamu bisa datang ke kantor, tunggu sampai jam kerja selesai, Adrian memberi saran. Mairo hanya mengangguk pasti, seraya melempar senyum bahagia. Setelah semua urusan kantor dirasa selesai, Adrian dan Mairo kemudian keluar dari kantor. Keduanya menaiki taksi online yang Mairo pesan sebelumnya. Perjalanan ke kantor polisi tempat di daerah kecelakaan itu terjadi cukup jauh. Setidaknya memakan waktu hampir 2 jam lamanya. Sesampainya di polsek yang dituju, Adrian dan Mairo bergegas masuk ke dalam kantor polisi itu. Di bagian penyidik, Adrian mencoba menanyakan beberapa pertanyaan yang menari-nari di otaknya, berharap semua terjawab sesuai harapan. Begini Pak, pihak keluarga sudah memakamkan jenazah wanita itu. Mereka melarang adanya proses otopsi. Lagi pula sempat ditemukan ada surat wasiat di dekat jenazah waktu itu yang menyatakan jika saudari Nila memang murni bunuh diri. Dia menembakkan senapan tepat di jantungnya. Jadi kasus itu kami tutup. Jelas pria berseragam coklat bertumbuh tinggi tegap itu menegaskan. Tapi mereka itu bukan pihak keluarga Nilam yang asli Pak. Wanita itu bahkan tidak punya keluarga selain hanya mantan suaminya saja. Juga ada anak dan mantan mertuanya yang sekarang berada di pulau seberang. Adrian mencoba bercerita apa adanya. Mana buktinya? Tanya Pak polisi. Adrian memang sudah memiliki bukti mengenai kartu keluarga Alfian. Segera menyodorkan berkas penting itu. Dengan santai, Pak polisi berlabel nama Andika di dada atas sebelah kanan. Hanya mengangguk-angguk sambil membaca berkas itu. Tidak ada raut wajah serius di sana. Seolah bukti di depan mata hanya pepesan kosong. Kalau begitu tunjukkan pemilik kartu keluarga ini Pak. Tapi maaf Pak, pemiliknya sudah kembali ke pulau seberang. Dia merantau di Kalimantan. Saud Adrian menjelaskan apa adanya. Kalau begitu tidak bisa kami proses. Apa bukti itu kurang kuat Pak? Nada pertanyaan Adrian mulai meninggi. Begini Pak, berkas seperti ini mudah untuk dipalsukan. Kalau tidak ada pemilik aslinya, wajar jika saya meragukannya. Terus, apa Anda lebih percaya berkas kartu keluarga palsu dari mereka? Tapi di identitas mayat dan kartu keluarga jelas lebih meyakinkan dari ini. Karena keduanya sinkron. Terlebih mereka si pemilik kartu keluarga yang notabene-nya adalah ayahnya. Memberi semua bukti kevalidan data. Sementara ini, polisi itu melempar kertas di tangannya ke atas meja, tepat di depan Adrian menampakkan kemarahan karena penjelasannya tidak diterima. Kalau begitu bagaimana dengan foto bros ini? Pak polisi, benda ini ditemukan di dalam mobil dan saya pernah melihat bros ini dipakai oleh seseorang. Mairo yang ikut geram menimpali dengan pertanyaan tegas. Begini Pak, Bu, saya polisi yang bertugas. Sudah pasti lebih paham kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau Anda sekalian meragukan saya, silakan keluar dari sini. Sudah saya bilang, pihak keluarga asli meminta kasus ini ditutup karena murni bunuh diri. Kalau bros ini ditemukan di mobil, lantas apa? Apa membuktikan jika mayat itu dibunuh seseorang? Suasana malam ini bertambah semakin tegang. Sementara polisi berjaga lainnya justru nampak tidak peduli sedikit pun. Mereka memilih bungkam, entah apa yang terjadi sebenarnya. Benar-benar mencurigakan. Adrian dan Mairo hanya menghela napas kesal dan kecewa.
keduanya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengungkap kasus yang sebenarnya masih ngambang itu. Pihak keluarga, merekalah yang harus bertanggung jawab mengenai ini, bukan hanya mengaku-ngaku, tapi sikap arogannya bahkan tidak bisa Adrian lawan dengan mudah. Mereka mengandalkan otot, tanpa mau diajak berbicara tatap muka dengan kepala dingin, bahwa sebenarnya jenazah yang mereka makamkan masih memiliki keluarga lain yang tentunya asli. Terpaksa Adrian dan Mayra memutuskan keluar dari kantor polisi itu. Sepertinya tidak ada gunanya kembali ke sini jika untuk berurusan dengan polisi tidak jujur itu. Ya, itulah tuduhan yang secara tidak langsung tersemat dalam hati dan pikiran Adrian. Sikap tertutup dan bungkam mereka sudah menjadi bukti jika mereka tidak jujur. Kita harus mencari cara lain untuk membuktikan jika Nilam itu memang dibunuh, Mai. Adrian membuka obrolan di tengah perjalanan meninggalkan kantor polisi itu. Tapi gimana caranya, Mas? Tanya Mayro. Mungkin semua ada di dalam ponsel Farel, sahut Adrian yang membuat Mayro menoleh cepat. Bros itu jelas milik ajudan Farel, termasuk mobil yang terlibat. Di ponsel itu pasti ada banyak perintah dan bukti yang akan membuka semuanya. Mayros ketika terdiam dan berpikir. Mendapatkan ponsel Farel itu memang tidaklah mudah, perlu keberanian tinggi. Tapi sepertinya dirinya punya kesempatan untuk mendapatkan benda penting itu, walau harus mengorbankan harga diri di depannya. Dan selesai teman. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan Mayro sehingga harus mengorbankan harga diri di depan Farel? Menurut kalian apa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.